Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 115, tersisa satu kamar hotel. Tinggal di mansion Anda, Tuan Kiyoshi? Ucap Jiro mengulangi permintaan Tuan Kiyoshi. Iya, jawab pria parubaya tersebut. Maaf Tuan Yoshi, bukan aku tidak mengizinkan Kiara untuk tinggal di mansion Anda. Tapi malam ini kami harus berangkat liburan sesuai keinginan Kiara sendiri di sebuah pulau di negara X. Ucap Jiro, yang dengan ucapannya itu membuat Tuan Kiyoshi maupun Kiara sendiri menatapnya dengan beberapa pertanyaan yang menghinggapi di kepala mereka. Berlibur? Malam ini berangkat? Tanya Tuan Kiyoshi. Iya Tuan, semua keperluan sudah disiapkan dan sudah di-booking oleh asistenku. Jadi aku minta maaf. Tapi aku janji, setelah aku membawa liburan Kiara, maka aku pasti akan mengizinkan Kiara untuk tinggal di mansion Anda. Lagi pula Anda adalah ayah kandungnya. Hanya saja dulu aku sudah berjanji untuk membawa Kiara ke tempat yang dia inginkan. Izinkan aku untuk memenuhi permintaannya padaku dulu, sewaktu dia mengira hidupnya sebatang kara tanpa mempunyai keluarga siapapun. Ucap Jiro. Jiro sengaja mengatakan kalimat sebatang kara Kiara dulu untuk mengetuk hati Tuan Kiyoshi agar mempunyai perasaan bersalah pada Kiara dan mengizinkan Jiro yang akan berlibur bersama putri tercintanya. Apa benar yang dikatakan oleh dedimu, nak? Tanya Tuan Kiyoshi. Mata Kiara langsung mengarahkan tatapannya kepada Jiro. Selama ini Kiara memang tidak pernah pergi berlibur sama sekali. Hidupnya hanya dihabiskan di sekolah dan juga di mansion. Tentu saja Kiara merasa sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Jiro saat ini. Iya, Pak. Jawab Kiara yang dengan jawaban itu membuat Jiro sangat senang dan juga lega karena masih ada waktu beberapa hari untuk bersama dengan Kiara secara penuh. Mungkin selama beberapa hari ini juga Jiro melonggarkan waktu untuk menyelesaikan semua proyek kerjasamanya dengan perusahaan Han Group sehingga bisa memberontak kemauan Tuan Jordi untuk menjodohkannya dengan Sania. Baiklah jika itu kemauanmu, nak. Tapi kembalilah ke mansion untuk tinggal bersama dengan Papa setelah kau selesai liburan. Ucap Tuan Kiyoshi. Pasti Tuan, walau... Jiro sengaja menggantungkan ucapannya. Walau kenapa Tuan Jiro? Tanya Tuan Kiyoshi. Walau sebenarnya aku sangat berat melepaskan putri cantikku untuk terpisah denganku. Ucap Jiro. Aku tidak berniat memisahkan kalian. Aku tahu kau sangat menyayangi putriku sama seperti putri kandungmu. Untuk itu, kau dibebaskan untuk menengoknya kapanpun kau mau. Ucap Tuan Kiyoshi. Benarkah itu Tuan Yoshi? Benarkah tidak ada larangan untukku menemui Kiara? Sahut Jiro dengan semangat. Tentu saja, kau yang selama ini menjaga Laishaku. Aku berhutang budi teramat banyak padamu Tuan Jiro. Ucap Tuan Kiyoshi. Jiro tersenyum senang. Sedangkan Tuan Kiyoshi kembali memeluk erat putrinya. Mengusap lembut pucuk kepala Kiara dengan penuh kasih sayang. Ada banyak hal yang ingin Papa ceritakan saat kau sudah pulang liburan dan pindah ke mansion kita sayang. Lirih Tuan Kiyoshi. Mata pria parubaya itu berkaca-kaca. Ingatan akan istrinya dan kembaran Kiara yang meninggal begitu nyata, yang membuatnya semakin mengeratkan pelukannya pada Kiara. Begitupun dengan Kiara, Pak. Ada banyak hal yang ingin Kiara tanyakan pada Papa. Ucap Kiara menyahuti perkataan Tuan Kiyoshi. Kita akan saling mengobrol nanti, putriku. Jangan canggung. Kau adalah darah dagingku. Ucap Tuan Kiyoshi. Jiro sengaja berdehem, karena entah mengapa, Jiro merasa pelukan Tuan Kiyoshi sangat lama, hingga membuatnya seolah sendirian dan merasa cemburu dengan Kiara.
Maafkan aku Tuan Jiro, ucap Tuan Kiyoshi. Tidak apa-apa Tuan, jawab Jiro berbohong. Sementara di tempat lain, Max yang saat ini berada bersama Sania masih menemani gadis itu dengan setia. Mendengarkan celotehan Sania jika dirinya sangat rapuh dan putus asa mendekati Jiro yang tetap terlihat kaku kepadanya. Jiro. Max, ucap Sania memanggil Jiro dengan nama terakhir adalah nama Max. Ada apa denganku? Tanya Max. Menurutmu, apakah Jiro itu tampan? Tanya Sania dengan rancauannya, sembari setengah teler dengan celotehan yang masih tidak ada habis-habisnya. Iya, tentu saja. Dia tampan dan berkarismatik, tidak mudah putus asa. Hanya saja, ucap Max menggantungkan ucapannya. Hanya saja apa? Tanya Sania. Beliau seringkali marah-marah tidak jelas, jawab Max. Hahaha, kau tepat sekali Max. Dia memang pemarah. Dan menurutku, lelaki yang mudah marah itu tidak tampan. Hanya saja karena papaku yang begitu terobsesi menginginkan aku menikah dengannya lah, membuatku masih berusaha kuat. Walau sebenarnya, ucap Sania. Kini gadis itu balik menggantungkan ucapannya. Sebenarnya apa? Tanya Max antusias, berharap jika gadis yang kini ada di hadapannya berkata jika dirinya tidak begitu mengharapkan tuannya. Sebenarnya, tiba-tiba Sania muntah dan mengenai kemeja yang dipakai oleh Max hingga membuatnya kotor karena muntahan Sania. Hai Sania, kau memuntahiku, ucap Max. Maaf, hehehe, ucap Sania dengan santainya sembari nyengir. Kita harus cari penginapan, lanjut Max. Max lalu membopong Sania seperti karung beras, lalu dimasukkan ke dalam mobil mencari hotel terdekat untuk tempat mereka beristirahat. Kamar hotel sedang penuh, Sir. Hanya tersisa satu, ucap bagian resepsionis ketika Max memesan hotel terdekat di tempat mereka saat ini. Dan terpaksa Max pun memesan satu kamar hotel bersama dengan Sania. Bruk. Sania langsung limbrung dan menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur. Sementara itu Max langsung ke kamar mandi untuk melepaskan kemejanya yang kotor karena terkena muntahan Sania. Setelah membersihkan diri di kamar mandi, Max pun keluar. Max melihat Sania dengan mata sayupnya sedang menangis. Ada apa Sania? Kenapa kau menangis? Tanya Max. Apa aku tidak cocok dengan Jiro, Max? Aku lelah, ucapnya sambil mata masih berkaca-kaca. Kenapa dengan Sania? Gadis secantik dia seolah begitu pasrahnya menyerahkan dirinya kepada Tuan Jiro. Padahal di luar sana banyak sekali pria yang bisa dipastikan terpesona dengannya. Sania, kau cantik. Harusnya kau bisa melupakan Tuan Jiro jika saja kau tidak mendapatkan perlakuan yang baik darinya. Kau sangat sempurna, Sania, ucap Max. Benarkah? Tanya Sania menatap samar ke arah Max yang langsung diangguki oleh pria tanpa baju yang sedang duduk berhadapan dengannya. Sebenarnya, kau terlihat lebih tampan daripada Jiro, Max, ucap Sania dengan mulai mengusap wajah tampan yang di bagian dagunya ditumbuhi oleh rambut-rambut halus hingga memperlihatkan kemacoan Max. Max menatap Sania dengan sangat lekat. Tidak dipungkiri, Sania memang mempunyai daya tarik unggul. Hanya saja Jiro lebih dulu terpesona dengan Kiara, sehingga tidak lagi menolehnya. Sania, lirih Max yang tidak kuasa lagi untuk tidak semakin mendekati wajah cantik yang nampak pasrah di hadapannya tersebut.